Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini saya menyapa sahabat-sahabat semua, baik sahabat pemula di YouTube ataupun sahabat-sahabat senior-senior saya yang selalu siap membimbing. Kali ini saya akan mencurahkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami selama bergabung di dunia per-YouTubean sejak 2 bulan yang lalu ya. Oke, banyak kawan-kawan yang bertanya, termasuk saya juga mungkin bertanya-tanya ya. Banyak hal-hal yang aneh-aneh karena kita pemula. Yang diantaranya itu adalah banyak kawan-kawan dan termasuk saya yang kehilangan subscriber, kehilangan pelanggan. Ya, kehilangan data pelanggan ya begitu diperiksa. Misalnya sudah satu hari sudah punya subscriber 150, paginya 150, ternyata sorenya bisa hilang jadi 140, hilang 10, ada yang hilang 20, ada yang 30. Ternyata ini bukan hanya dialami oleh kawan-kawan yang masih kecil ya, yang besar-besar juga mengalaminya. Bahkan yang semakin besar subscribernya juga semakin besar hilangnya. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, saya akan mencoba untuk berasumsi, berargumentasi ya. Apa penyebab subscriber kita bisa jadi berkurang? Supaya jangan jadi pindah, maka kita harus mempelajarinya dari berbagai sisi. Oke, sambil jalan saya akan bahas kenapa bisa kehilangan subscriber ya. Kok bisa ya? Subscriber saya sudah kemarin dari 10. Waktu mula-mula gabung dari 10, subscriber saya itu sebenarnya sudah naik di hari itu menjadi 30. Tapi beberapa jam kemudian setelah semua penonton saya itu hilang, yang 30 jadi berapa? Jadi ada yang sampai hilang 10 ya, 30 jadi 20. Oke, sekarang saya bahas menurut analisa itu kecil Banjar ya. Kecil Banjar akan menganalisa apa sebab-sebab sehingga kita bisa kehilangan subscriber kita ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan menurut analisa. Yang pertama, dugaan saya yang pertama, kenapa subscriber saya yang asalnya itu 30 menjadi 15, turun, bahkan ada yang sampai kehilangan 20-30 subscriber. Kemarin saya sudah punya subscriber 150 jadi 120 subscriber. Dulu saya menduga itu dikarenakan subscriber kita tuh mengunsubscribe, menarik kembali subscribe mereka dari yang semula berlangganan dengan kita. Mereka mengklik lagi unsubscribe. Jadi yang hitam sudah hitam sebenarnya, tapi diklik jadi merah lagi. Jadi hilang untuk subscriber kita. Saya kira itu yang mensubscribe, kita yang unsubscribe. Ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Memang ada sebagian di antara kawan-kawan itu yang pertama kali menonton video kita itu dia mendukung, tapi karena video kita itu jelek atau video kita itu tidak sehati ya, tidak seiman gitu ya, tidak seiman, pokoknya tidak tidak dia sukai ya intinya ya, maka dia mengunsubscribe. Ada ya, tapi ternyata itu tidak banyak, hanya 1 dan 2, hanya sekitar 1 atau 2% ya. Dan kita tidak boleh berprasangka seperti itu dengan kawan. Ini nantinya kan jadi fitnah buat kawan-kawan kita, padahal dia tidak unsubscribe karena kita menyangka bahwa teman kita itu unsubscribe.
itu tidak boleh ya. Walaupun mungkin ada di antara kawan yang jahil yang jahil ada saja kan ya, yang namanya manusia pasti macam-macam itu tabiatnya ya. Tapi kita harus berprasangka baiklah dengan sahabat-sahabat sesama pencari pengadu nasib ya, sesama pengadu nasib di dunia YouTube ini. Walaupun saya pemula ya, kita sama-sama pemula. Mungkin yang lebih besar itu sudah kenyang asam garamnya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ya ada baiknya, ada juga salahnya, nanti bisa di komen. Jadi mungkin itu ya, tapi hanya sekian persen saja. Kebanyakan itu adalah kesalahan dari akun kita sendiri. Karena YouTube punya rumus ya, dia punya rumus algoritmanya itu dia scan setiap jam. Nah, setiap jam. Rumusnya adalah 1000 subscribe itu untuk 4000 jam tayang. Kita harus mengejar 26% dari target itu. Target 1000 1 banding 4 jam. 1 subscribe banding 4 jam. Kita harus mengejar sekitar 26% dari itu supaya aman. Jadi sekitar 26%, 1 subscribe berarti jam tayang kita harus paling tidak itu mempunyai misalnya 100 subscriber, paling tidak tuh jam tayang kita itu sudah mencapai sekitar 48 jam. Ketika itu tidak tercapai, maka ketika subscriber kita bertambah, maka itu dijadikan scamming, dijadikan data oleh YouTube, oleh aplikasi, oleh robotnya dengan rumus algoritmanya, bahwa dianggap ada yang tidak valid subscribe-nya itu. Dianggapnya ada yang saling sub misalnya kan, dianggapnya saling subscribe, dianggapnya mesin dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di samping memang durasi kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sejumlah subscriber, itu kawan kita yang mensubscribe itu main-mainnya gimana? Dia tidak nonton video kita, misalnya dia tonton, dia buka sebentar langsung klik subscribe. Nah, dia hitamkan semerah kan, dia hitamkan semerah. Nah, itu memang pertama kali sebelum Mbah Yeye itu men-scan, memang keluar subscriber kita memang bertambah. Tapi nanti beberapa jam kemudian ketika maintainnya dijalankan oleh YouTube, dia menjalankan setiap jam, bukan hanya setiap hari tapi setiap jam, auto mungkin jam berapa kita tidak tahu. Nah, ketika itu diketahui tayangannya itu tidak sesuai dengan kliknya, dia mengklik di detik pertama misalnya kan, ya sudah, itu nanti hilang lagi kan. Nah, itu yang ketiga, sudah 3. Jadi yang pertama tadi karena usianya teman yang tidak amanah ya, yang unsubscribe. Yang kedua memang jam tayang kita kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk memenuhi sejumlah subscribe yang sudah kita peroleh. Sejumlah pelanggan yang banyak itu dianggap oleh aplikasi YouTube itu adalah mesin yang membuat, dianggapnya curang begitu intinya, dianggapnya curang oleh YouTuber, oleh aplikasinya ya, oleh aplikasi. Mereka juga yang orangnya juga tidak tahu, pengelola YouTube mereka hanya menyusun mesin, mengatur jadwal untuk scan seperti itu. Nah, jadi memang jam tayang kita yang berikutnya adalah teman kita yang belum mengerti, jadi saat mensubscribe kita itu dia belum nonton pada posisi 26% tayangan kita. Misalnya video kita itu kan 10 menit video kita itu paling tidak subscribe-nya di menit ke-3 lah supaya aman. Menit ke-3 subscribe, mau ditinggalkan mau apa itu aman ya. Kalau dia mensubscribe di menit pertama, sedangkan videonya itu adalah 10 menit, nanti memang masuk ya, memang bertambah subscribe kita, dan subscribe dia bisa kita lihat, ada ya, muncul di bagian dashboard, YouTube dashboard ya, untuk ngecek yang subscribe kita itu siapa. Nah, memang muncul. Tapi nanti ketika
Nah, ketika beberapa jam kemudian saat si aplikasi algoritmanya si Mbah YouTube itu berjalan, maka subscriber yang itu, yang dianggap mesin, yang dianggap saling subscribe, nah itu kan dicurigai saling subscribe kalau seperti itu kan, atau mesin, dianggapnya mesin yang subscribe, dianggap tidak sah itu subscribe-nya, itu akan hilang. Jadi jelas aja yang kita semula punya bertambah subscriber kita itu misalnya dari 100 jadi 120, nanti mundur lagi ketika dia scan, mundur yang asalnya 120 itu bisa jadi 105 ya, bisa kehilangan sekitar 50-60% kehilangan subscribe kita. Padahal sudah susah-susah ngechat teman ya, ini dukung saya, subscribe saya, nanti saya subscribe juga. Nah, itu ketahuan karena kurang durasi. Karena memang saling subscribe itu memang tidak diizinkan oleh aplikasi YouTube. Ya, memang tidak diizinkan kalau ketahuan. Ya sudah dihapusnya ya. Nah, untuk mengetahui itu mereka pasang aplikasi algoritma dengan membaca jumlah tayang kita sekian persen. Nah, mereka akan menghapus apabila tontonan kita itu mungkin sama detiknya dengan teman yang lain. Dianggap sama itu, kalau sama tidak mungkin, maka dianggapnya mesin. Misalnya si teman kita yang satu di detik ke 100, teman kita juga di detik yang ke 100. Udah itu hilang dua-duanya karena scan. 1 jam kemudian sudah hilang subscriber kita itu ya. Nah, itu diperhatikan. Yang terakhir yang mungkin menghilangkan subscribe bagi yang teman yang saling subscribe, itu akan kebaca apabila kita saling subscribe-nya itu terlalu cepat untuk menjawab. Misalnya saya subscribe teman saya, nanti langsung subscribe ya. Nah, ketika kita saling subscribe itu jedanya itu tidak terlalu jauh tanpa diselingi oleh teman yang lain ya. Begitu kita subscribe jam ini, detik ini, teman kita juga langsung subscribe detik ini tanpa jeda oleh teman kita. Nah, tanpa jeda oleh yang lain, artinya ini akun ini dengan ini sama, detik yang sama, saling subscribe ya, menuju ke kita dan juga menuju ke teman kita dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini juga kena. Saya sudah membaca, sudah menganalisis dan sudah ngetes. Soalnya ya, saya sudah ngetes. Karena kan kita bisa coba dengan teman-teman yang berdekatan gitu kan. 1 jam kemudian tuh sudah unsubscribe, sudah hilang subscribe kita. Dua-duanya hilang. Saya yang subscribe, dia yang teman saya yang juga subscribe saya, saling subscribe. Karena bersamaan detik yang sama langsung klik, hitamkan bersamaan, tek hitamkan langsung tanpa jeda oleh teman yang lain. Udah hilang. Jadi sudah berapa ini? Menurut analisa utuh kecil ini sudah berapa? Yang pertama memang teman yang tidak amanah kan. Yang kedua itu jam tayang kita memang tidak nyampe target 1/4. 1/4-nya tidak mencapai 26% dari target itu. Yang ketiga memang teman kita waktu mengklik subscribe, menghitamkan yang merah itu memang belum sampai pada detik aman. Detik aman itu kan 26% dari total video itu dimainkan. Misalnya videonya 10 menit, maka kita amannya di 3 menit ya. Yang keempat, nah terbaca saling subscribe-nya juga melalui kita mensubscribe teman di waktu yang bersamaan. Jadi tolong kalaunya kita saling subscribe ya, kita harus lebih cerdas daripada mesinnya Mbah YouTube ya, harus lebih cerdas. Jadi mereka kan mesin yang bekerja. Nah, kita harus mengakalinya, saling amankan bagaimana caranya supaya saling aman, beri jeda waktu, kemudian di menit-menit yang keberapa kita dikira-kira aman. Kalau bisa itu tuntun secara full. Kalau saya rata-rata tuntun full. Kalau ada teman-teman yang subscribe saya full saja. Sebab saya WiFi saya gratis. Kalau tidak putus jaringannya ya gratis ya. Saya tuntun full aja. Jadi tidak usah kita tergesa-gesa, kita saling dukung itu satu persatu sehari 10 atau 5. Tapi aman ya, tapi aman. Jadi mohon teman-teman yang saling dukung kita untuk bagaimana caranya bisa menghadapi mesinnya Mbah
YouTube itu supaya kita ini tidak kebaca saling tolong menolong ya. Kita tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan ya. Jangan tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin efeknya di kemudian hari. Misalnya kita ketika mensubscribe teman, kita tidak tahu, makanya kan kita harus tonton dulu videonya. Siapa tahu yang kita subscribe itu videonya jelek, atau video porno yang kita video yang melanggar aturan aturan YouTube misalnya kan, mengandung pornografi. Lalu itu kita tanpa kita tonton langsung kita subscribe, tanpa kita lihat, lalu channelnya itu kena, maka kita yang mendukung, kita yang mensubscribe, dan kita yang juga like, mungkin bisa kena juga kita. Makanya berhati-hatilah dalam mensubscribe. Jadi lebih baik ditonton, dilihat ya, supaya kita yang pertama kita tidak terbaca oleh mbah itu saling subscribe, saling sub. Yang kedua supaya kita juga aman. Amannya kenapa? Kita jangan sampai mendukung kawan kita itu yang mempunyai konten-konten yang membahayakan dunia dunia per-YouTubean. Karena kan saya juga pernah klik gitu, biasa saya lihat, oh ternyata ini ada video yang tidak cocok untuk ditayangkan. Saya untung melihat, langsung unsubscribe ya. Langsung saya tarik kembali like saya. Untung melihat. Kalau seandainya saya tidak melihat, berbahayalah di kemudian hari. Itu di kemudian hari bahayanya ya, tidak sekarang. Itu efeknya jauh ke depan. Jadi hati-hati. Oke, teman-teman semua, di menit yang ke-16 ini saya mengajak kita untuk saling dukung, saling tolong menolong. Saya sangat senang ada arisan sub ya, arisan like. Kita saling like, tapi tolong jaga amanah. Amanahnya itu adalah untuk mensubscribe teman itu di waktu yang aman supaya tidak sia-sia ya, tidak sia-sia. Kemudian juga dilihat videonya, benar-benar dilihat, siapa tahu ada hal-hal yang kurang bagus, yang menyalahi aturan-aturan dan norma-norma norma-norma sosial ya. Nah, siapa tahu apa ya. Jadi ini di belakang saya ini ya, karena kosong mungkin siang-siang sudah ada yang menarik belakang saya. Oke, karena kosong terlalu lama ini sekolah ya. Sudah beberapa bulan kosong. Jadi saya sering ke sini, apalagi kalau malam di sini termasuk tempat-tempat yang oke lah ya, yang kalau sahabat-sahabat yang punya apa namanya indera keenam atau kelebihan-kelebihan dalam hal mistik ya, ini akan melihat, apalagi kalau malam. Kalau siang nih kelihatan ya, kalau ada yang melihat nih ya, bisa dilihat. Saya tadi di situ di disenggol ya, di situ disenggol saya. Katanya mengganggu tidurnya katanya. Ya, aduh. Nah, saya ke sana aja. Oke. Nggak berani lagi saya ke sana. Maklum, lama kosong. Ini tempat lama kosongnya. Sudah beberapa bulan kosong ya. Jarang ditempati. Oke, terima kasih sahabat semua. Kira-kira sampai di sini aja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang saling tolong menolong kita, saling gotong royong kita, saling subscribe kita ini bisa menjadi pemikiran bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang mungkin bertolak belakang, terutama bertolak belakang dengan yang lebih berpengalaman ya, yang lebih senior dari kita, karena saya kan orang baru 2 bulan, saya baru 2 bulan nih ya, baru 2 bulan bergelut. Mulai dari yang pertama itu saya upload video langsung kena klaim hak cipta. Sudah tahu juga saya untuk mengatasinya ya. Jadi harus dihindari juga klaim hak cipta itu. Langsung kena. Kenapa? Karena di belakang orang mutar musiknya musik yang sudah ada hak ciptanya. Saya bicara di situ musiknya kedengaran. Maka sejak musik itu kedengaran sampai selesai klaim hak ciptanya muncul. Oke, jadi hati-hati untuk klaim hak cipta juga. Oke, terima kasih. Kira-kira di menit ke 19:53 detik
saya ucapkan mohon maaf jika ada salah dan hilap ya. Atas kekurangannya juga mohon dimaklumi. Segala kesalahan dari saya, segala kelebihannya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudahan kita berkah dengan berkahnya silaturahmi, saling tolong menolong dengan cara yang aman. Dengan cara yang aman. Jangan membahayakan kita. Ya, jangan membahayakan salah satu di antara kita. Jangan membahayakan salah satu di antara kita. Harus dengan cara yang aman. Mereka punya aplikasi, mereka punya robot. Kita tidak boleh pakai robot. Kalau kita pakai robot, ditangkap oleh robot mereka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.